selingkuh dengan wanita lain ya. Kamu kok selingkuh. Istri ya berhadapan dengan suami yang jatuh di dalam perselingkuhan. Pasangan kita selingkuh dengan wanita lain, pengen kamu perhatian sama saya gitu loh. Nah, malah sorry kata ya, saya malah sering cemburu waktu itu, kok kamu kayak malah lebih perhatiin si A, si B, si C, kamu manis banget sama si A, si B, si C kan gitu. Sering ketemu WA yang ih kok kayak kamu manis-manis banget sih sama tuh perempuan ini, perempuan itu. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Wanitanya ini, si ibunya ini mengeluh kepada kita tentang suaminya yang bersama perempuan lain lah. Dan perempuannya ini, maaf kata, janda, single parent ya. Ekonominya lebih mapan. Karena memang keluarga ini pengakuan mereka lagi mengalami kesulitan ekonomi. Pertama, sebagai istri itu harus ketika suami dalam keadaan lemah, dia harus bisa menjadi tiang doa, dia harus jadi penolong. Karena penolong itu adalah orang yang menolong orang yang dalam keadaan lemah, artinya jatuh. Nah, tetapi kita tidak bisa mampu menolong dengan kekuatan sendiri. Artinya istri itu harus datang kepada Tuhan, berdoa meminta kekuatan supaya tetap mengasihi suaminya sekalipun suaminya menyakiti dia. Karena ketika kasih itu ditabur, nah saya percaya di situ ada kuasa Tuhan. Amin. Ya, seperti kita percaya kalau ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan sendiri akan bela firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika dia bisa tetap mengasihi suaminya, dia tetap berfungsi sebagai istri, melayani kebutuhan rumah tangga, tetap menjaga anaknya, dia tidak lalai dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, sekalipun hari-hari itu yang dia lihat secara keadaan nyata bahwa suaminya tetap dengan wanita itu. Dan saya percaya wanita yang takut akan Tuhan juga, Tuhan bekerja, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan saya percaya nanti ada waktunya di mana Tuhan membuka mata suaminya, melihat bahwa wanita yang Tuhan persiapkan adalah istrinya yang jauh lebih baik daripada wanita yang di luar sana. Dan saya juga mau kasih suatu nasihat ya buat ibu-ibu, buat para wanita yang mungkin saat ini juga mengalami masa yang sama. Misalnya prianya selingkuh dengan wanita lain ya. Sebenarnya waktu menemukan pasangan kita selingkuh dengan wanita lain, kita itu tetap harus tegar dan kuat ya. Dan kita itu tetap harus menunjukkan value kita. Karena kebanyakan yang saya lihat kalau wanita udah diselingkuhin, jadi biasanya mukanya asem. Jadi kayak jengkel bawaannya, ngelihat suami juga jadi jengkel. Itu nggak mengubah keadaan sih. Makanya kalau tips dari saya justru harus kita menunjukkan value kita. Kita lebih baik daripada pelakor tersebut ya. Di saat kita menunjukkan value kita, nah pria ini kan pria yang memiliki logis, dia kan akan menimbang ya. Saya percaya sih pria akan menimbang, loh wanita di rumah istri saya juga sama manis baik kok gitu. Nah ini juga sama manis baik. Kalau pria yang punya logikanya bagus, dia pasti akan memilih yang baik di rumah. Nggak usah bikin masalah gitu loh. Kalau dengan yang pelakor kan kamu harus double ganda pengeluaran gitu. Atau misalnya rahasia-rahasia kan bikin stres juga, nggak damai ya toh. Jadi nasihat saya buat para wanita adalah dalam keadaan tersebut kita tetap harus kuat, kita tetap harus menjadi wanita yang bijak, memberikan value. Kesampingkan dulu rasa kesal kita, rasa cemburu kita, itu kesampingkan supaya kita tetap kuat dan menunjukkan keberhargaan diri kita. Memang nggak gampang sih, nggak gampang. Makanya wanita itu apalagi di dalam keadaan seperti itu, temukan teman yang baik, betul ya, komunitas yang baik, kakak rohani, konselor ya, supaya untuk boleh dia mencurahkan isi hatinya ya. Kalau teman yang baik, konselor yang baik, dia kan akan menuntun wanita ini untuk mengampuni suaminya ya, sambil mendoakan ya, betul ya. Istri harus lebih perhatikan lagi bahkan detail-detailnya ya, mungkin apa keperluan suami, makanan kesukaan dia, atau juga mungkin lebih banyak ajak dia waktu bersama, sehingga
semakin mengurangi waktu dia dengan wanita di luar sana. Jadi dengan penuh kasih ya, dan Iya. juga selalu bisa arahkan suami itu untuk selalu cari Tuhan. Oke, tapi bagaimana kalau kan tadi kamu ngomong banyak untuk mengajak dia bersama gitu kan? Bagaimana kalau prianya udah nggak mau, udah kayak emoh gitu di WA sampai kayak ada loh wanita-wanita sampai memelas gitu, ayo Pi, ayo dong kita ketemuan jam segini, atau misalnya ayo Pi kita makan bareng, nggak digubris. Nah itu kan emang udah tahapnya udah agak kritikal ya, kalau kayak memang gitu ya. memang tahap di mana suami udah tidak mau respon Iya. ajakan istri, ya cuma satu-satunya ya bersabar, fokus apa yang bisa dikerjakan sebagai istri, tetap menjaga hati anak, tetap lakukan fungsi sebagai istri sekalipun suami tidak memberikan rasa hormat ya, rasa terima kasih, tapi kita lakukan bagiannya sampai waktunya. Saya percaya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Yes, karena Tuhan itu akan selalu membela setiap orang-orang ya yang melakukan firman-Nya dengan setia ya. Ya, karena tadi kita juga udah lihat sendiri, Iya. dengar sendiri kesaksian bahwa seorang istri yang berjuang 20 tahun Iya. dan akhirnya dipulihkan pernikahan. Iya betul. Dan satu lagi juga ya tips buat saya, karena ini beranjak dari pengalaman saya ya. Jadi gini, kamu inget gak? Kamu pernah bilang tuh gini, kamu ini dong gak bisa ya ambil hati saya. Kamu pernah ngomong gitu tau gak? Setelah itu tuh begonya saya ya, bertahun-tahun tuh ya. Ya saya merasa saya pengen kamu perhatian sama saya gitu loh. Nah malah sorry kata ya, saya malah sering cemburu waktu itu, kok kamu kayak malah lebih perhatiin si A, si B, si C, kamu manis banget sama si A, si B, si C kan gitu. Sering ketemu WA yang kok kayak kamu manis-manis banget sih sama tuh perempuan ini, perempuan itu, kan kesel ya gitu. Jadi kan saya jadi tambah mencak-mencak ya. Saya ngerasa kok kamu nggak bisa baik sih sama saya juga kok nggak bisa manis sama kamu gitu. Kayak hubungan kita tuh kayak pahit aja melulu, sering bertengkar ya dulu ya gitu. Padahal saya merasa tuh saya udah lakukan yang terbaik menurut saya, udah jadi berumah tangga baik, ngurus anak baik. Tapi ya ternyata saya emang lupa hal itu, bahwa saya nggak tahu isi hati kamu. Sampai akhirnya kamu tuh terbuka hal itu tuh aku baru ngambil hati dia. Jadi kan saya merasa kan dengan saya melakukan pekerjaan rumah kan kamu bisa gimana sih menghargai saya, oh ya good point gitu, aku pikirnya gitu kan, ngurusin anak gitu. Nggak taunya ya mungkin itu seperti secara pribadi gue nggak diperhatiin nih gitu sama istri gue. Mungkin itu kali ya hati kamu tuh gimana sih itu, coba bisa dijelaskan nggak? Ya, kalau bicara itu kan ada fasenya, kita ada Iya. beberapa fase di mana saya masih belum takut Tuhan, saya melakukan hal seperti itu. Nah, tapi ketika saya takut akan Tuhan ya, walaupun hubungan suami istri bisa kadang-kadang terjadi percecokan, tapi ya saya tahu fungsi pria itu ya harus kembali lagi kepada firman Tuhan, yaitu mengasihi istri. Bukan, maksudnya kita kan sering bertengkar ya, terus udah itu aku sempet capek gitu, kok sedikit-dikit bertengkar tuh saya ngeliat tuh kamu kok setiap aku ngomong kok kayaknya sulit mendengar, ya maksudnya kita bukan mau diturutin pria, enggak, cuma maksudnya kok kita kayak nggak pernah ada, kamu kayaknya setiap ide saya dibantah, itu aku ngerasanya gitu loh, setiap aku ngomong dibantah gitu, aneh banget gitu aku ngerasa gitu. Sedangkan kalau kadang-kadang kamu sama si perempuan ini manis, ini manis, akhirnya ya sempet ada ngerasa gitu. Tapi yang satu kata deh pokoknya kamu bilang, iya kamu ambil dong hati saya. Nah itu di situ sih kayak gimana ya, kayak ada bogeman mentah yang kena ke saya, kayak saya introspeksi diri juga. Nah, emang sama ini saya ingat iya. itu kejadiannya di mana waktu itu kamu sama orang tua saya itu, sama keluarga saya itu tidak harmonis. Jadi sebenarnya dalam hati kecil itu saya sebenarnya merasa istri saya nggak menghargai orang tua saya, nggak menghargai keluarga besar saya. Sehingga kadang-kadang saya pikir itu waktu belum dalam Tuhan ya. Jadi saya pikir ya udah, bentuk pelarian saya ada seperti itu. Iya. Jadi maksudnya saya bertahun-tahun tuh
saya sama kamu hubungan tuh kayak nggak pernah klik gitu loh. Gimana sih, kayaknya nggak pernah cocok gitu ya, sampai akhirnya kan waktu kamu ada perkataan seperti itu, akhirnya saya mulai mikir bagaimana ya cara mengambil hati kamu, caranya gimana gitu kan. Saya pikir kan selama ini aku udah do good well di dalam rumah tangga, udah rapi rumahnya, anaknya udah bagus, masakin, kan aku pikir kan begitu ya. Ya akhirnya kan dari situ kan saya belajar, oh iya ya, misalnya contoh kamu mau mandi, iya anduknya mana, contoh-contoh hal kita memperhatikan personal mattersnya itu kan, itu saya coba sih mengambil hati kamu kan gitu. Terus udah itu kalau kamu cerita masalah kantor, masalah ini tuh ya, kita mencoba menjadi pendengar yang baik. Kan banyak wanita tuh gini loh, suaminya lagi ngomong-ngomong gini cuman kadang-kadang sambil handphonean, sambil apa, kayak selingan doang gitu kan. Jadi kan pria merasa nggak dihargai. Nah, hal-hal kecil seperti itu loh yang akhirnya di situ saya mulai belajar bagaimana sih kita membuat hati suami tuh nyaman, senang, merasa diperhatikan. Nah, sejak itu sih saya melihat mood kamu udah makin baik. Cuma mungkin kamu nggak ngerasa ya, tapi kan karena saya yang duluan, saya mulai memperhatikan. Oh, sejak saya mulai memperhatikan kamu, hal-hal kecil personalnya. Ya, kesimpulannya semuanya masing-masing harus ada peranan, baik laki-laki, baik sebagai istri juga. Jadi sebagai pria ya dia harus bisa berfungsi sebagai imam. Nah, kalau kita tahu fungsi imam itu adalah mendoakan, terus dia mau mendengar kebutuhan daripada keluarga ya, dan dia harus melayani. Jadi itu harus dia lakukan di dalam rumah tangganya. Dan bagaimana pria itu bisa berdoa? Ya, pria itu harus jaga kehidupannya, hubungan dia dengan Tuhan itu harus intim. Itu sih dari prianya. Mungkin dari wanitanya? Ya, kalau dari wanitanya saya cuma memberikan satu tips bahwa pentingnya yang namanya pengampunan ya. Memang kalau yang namanya mengampuni itu nggak mudah ya, apalagi kalau terlanjur disakiti, dikhianatin ya. Untuk bangkit lagi mungkin banyak perempuan nggak sanggup ya. Tapi saya cuma mau mengingatkan sebagai kita umat Tuhan ya, di mana Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kita harus mengampuni orang lain supaya Bapa kita di surga juga mengampunin kita. Jadi untuk para ibu-ibu yang sedang berjuang di dalam sakit hati, bahkan udah terlanjur jatuh ke dalam dosa perzina dan perselingkuhan, saya mau mengingatkan firman ini. Nah, jangan sampai kita selama di dunia mungkin enak ya, nikmat, nyaman ya, tapi itu semua sementara, ketimbang nanti konsekuensi yang kekal yang akan kita terima karena kita ada tidak mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jelas bahwa upah dosa adalah maut. Kita jangan sampai hanya enak di dunia sementara, tetapi selanjutnya kita akan menanggung hukuman yang sangat mengerikan. Karena dosa perzinahan, perselingkuhan itu nggak main-main. Tuhan sangat tidak menyukainya. Kembalilah kepada kasih mula-mula ya, dan juga kepada jalan yang benar. Cari komunitas yang benar supaya kita boleh dikuatkan, dipulihkan, sehingga kita tidak mencari pelarian di luar daripada jalannya Tuhan. Betul begitu ya? Betul. Teman-teman, jika teman-teman sekarang ini lagi dalam pergumulan berat ya, mungkin teman-teman belum menemukan teman yang bisa menguatkan teman-teman ya, atau memang benar-benar ingin didoakan lebih lagi ya, supaya mendapatkan kekuatan dan bahkan rindu jalan keluar dari Tuhan, boleh teman-teman untuk direct message ke kami di Instagram, di TikTok. Kami akan melayani teman-teman supaya teman-teman dikuatkan dan juga segera mendapatkan jalan keluar, tentunya jalan keluar dari Tuhan, karena jalan keluar dari Tuhan itu pasti damai dan indah dan benar. Dan jangan lupa ya untuk selalu dukung channel kami Keluarga Hati Ilahi, dan juga boleh follow Instagram dan TikTok kami. Dan kami mau mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.